Tuhan Yesus yang mengizinkan saya kembali berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian tanpa kurang suatu apapun. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya selalu mengucapkan hal itu di setiap kesempatan saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu. Selalu saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena saya diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara tanpa kurang suatu apapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan izinkan dari rumah saudara masing-masing dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, sampai di tempat ini tanpa apa-apa. Itu bukan retorika Bapak Ibu, tidak sama sekali. Itu bukan perkataan yang tanpa makna, tidak sama sekali. Itu perkataan yang sungguh-sungguh keluar dari hati saya yang paling dalam. Saya baru pulang dari Padalarang. Berangkat, kalau kita ke Bandung, saya lupa nama tolnya, itu tol ada di atas, supaya menghindari jalan macet yang dari Cijago ya Pak, yang dari Bekasi menuju ke Cikampek itu. Jadi itu jalan tolnya di atas. Pukul 9 kami jalan dari Jalan Baru. Sepanjang perjalanan terasa tidak ada apa-apa, tapi begitu naik di tol, itu supirnya mengantuk Bapak. Baru kami berangkat belum sampai 1 jam, supirnya mengantuk, sehingga kendaraan yang kami tumpangi itu sempat keluar dari jalur yang paling kanan. Kalau saya bisa melihat keadaan pengemudinya ngantuk, itu bukan karena hebatnya saya, tapi karena Tuhan kasih saya kesempatan untuk lihat kepada pengemudi itu. Saya duduk paling belakang, lalu spion dari pengemudi itu persis saya bisa lihat bagaimana keadaan pengemudinya. Bapak Ibu sudah tahu pasti gestur orang yang ngantuk ya. Itu kan kalau ngantuk tuh kalau dibikin pura-pura juga pasti tahu, tapi kalau orang yang ngantuk sekali pasti ketahuan. Saya jual teman saya ini drivernya ngantuk. Saya tidak mau dari rumah kami bersemangat buat menyelesaikan tugas. Tapi jujur saja kami tidak mau setelah dalam setengah perjalanan ada berita di media mobil yang kami naiki terjun dari tol. Itu kan gak lucu banget. Sementara kami semua yang ada di mobil itu tentu ingin tiba dengan selamat tanpa kurang suatu apa-apa. Kami perhatikan yang tadinya kami berbicara berdua gitu, asik berdua, tapi karena pengemudi ini ngantuk, kami hentikan pembicaraan kami lihat ke spion bagaimana pengemudi itu menjalankan kendaraannya. Bolak-balik dia melihat ke bawah, melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat ke atas, melihat ke bawah. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Karena saya sudah tidak tahan betapa tidak bertanggung jawabnya seorang pengemudi melakukan hal itu. Padahal jelas di aturan kendaraannya menegur pengemudi yang memainkan handphone, membaca handphone dan segala macam. Saya dengan spontan berdiri. Saya menegur, "Bapak ngantuk ya?" Artinya menegur bukan menegur dengan kasar ya. Saya menegur secara biasa saja. "Bapak mengantuk ya?" "Oh tidak Pak." Sejak saya tegur itu supirnya melotot Bapak. Yang tadinya jalan hanya kecepatan normal, itu begitu saya tegur, matanya melotot, kencang, dalam keadaan yang terlihat siap untuk mengendarai kendaraan. Hati saya bersyukur. Itu sebabnya saya tidak katakan hal yang tadi saya syukuri adalah perkataan yang biasa, tidak sama sekali. Saya perkatakan sungguh-sungguh. Kalau saya bisa hadir di sini, itu karena kasih Tuhan. Amin. Itu bukan perkataan yang kosong gitu. Terima kasih buat pelayan musik yang dari ibadah, bahkan sejak pembukaan. Terima kasih sekali buat kalian. Kalian memimpin kami dengan baik. Saya merasakan betapa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi waktu peristiwa itu saya terus ingat tadi pujian pertama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Betul? Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu bisa hadir ke tempat ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Tidak sama sekali. Kenapa?
Karena keluar dari rumah, Bapak Ibu punya niat yang bagus, puji Tuhan. Keluar dari rumah, Bapak Ibu tidak tahu apa yang terjadi dengan perjalanan Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak ada yang tahu. Betul? Yakobus menuliskan suratnya kepada ke-12 suku Israel yang hidup di luar Palestina. Kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Bagaimana kamu bisa merencanakan, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu, sementara kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Yakobus membangun pembacanya, bagaimana hidup beriman yang benar. Kalau kita tahu bahwa sekeluar kita dari pintu rumah, kita tidak tahu apa yang terjadi, maka benar pujian yang tadi. Engkaulah Tuhan, betul? Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jangan degradasi berkat Tuhan, jangan degradasi anugerah Tuhan. Jangan karena Bapak Ibu puluhan tahun berulang kali dari rumah pergi ke gereja, dari rumah pergi ke kantor, dari rumah pergi ke mall, semuanya berjalan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, lalu Bapak Ibu merasa bahwa aku berhak menerima keselamatan itu. No way. Tidak begitu cara berpikir orang benar. Tetapi kalau berulang kali, berpuluh tahun dalam hidupku, sejak aku melangkahkan kakiku keluar dari pintu rumah, ada Tuhan yang menyertaiku, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya tidak katakan itu hanya retorika, tidak pernah. Saya tahu kehadiran saya di sini karena kasih Tuhan bagi saya. Dan Bapak Ibu juga saya percaya, Bapak Ibu tahu dari rumah Bapak Ibu datang karena kasih Tuhan dan rencana Tuhan bagi Bapak Ibu saudara. Hari ini kita belajar dari salah satu penulis di dalam Alkitab. Dia bukan orang Yahudi, tapi menulis satu kitab di dalam Alkitab, namanya Lukas. Dia menuliskan suratnya kepada Theophilus, yang artinya adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Kitab itu ditulis oleh Lukas. Kita akan merenungkan cerita perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah satu sekte dari Yahudi, murid-murid orang-orang bijak Yahudi yang menjaga kesucian, memperlakukan hukum Taurat dengan begitu ketat. Orang Farisi adalah orang-orang yang percaya akan adanya hari-hari yang kelam dan penghakiman. Siapa pemungut cukai? Pemungut cukai adalah pemungut pajak. Ia sering dianggap merampas harta orang lain. Dia sering diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Pemungut cukai dikenal sebagai orang-orang yang tidak berbudi. Pemungut cukai dikenal sebagai orang-orang yang suka sewenang-wenang. Ada satu status yang berbeda luar biasa. Ada orang Farisi, ada pemungut cukai. Bapak Ibu harus memahami siapa orang Farisi, siapa pemungut cukai. Betul? Baik, Lukas 18. Ayatnya yang ke-9 sampai 14. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara. Mohon perhatikan saja dengan baik supaya kita tidak kehabisan konsentrasi. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, ini ada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Siapa yang mengatakan perumpamaan ini? Yesus sendiri ya. Ini Yesus sendiri yang berkata-kata tentang perumpamaan, bukan orang lain yang diilhamkan oleh Roh Kudus, tetapi Yesus sendiri yang menulis perumpamaan ini. Ayat yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tadi ayatnya yang ke-10, coba kembali ayatnya yang ke-10. Ada dua orang pergi ke bait Allah. Jadi ada dua ya. Di sini ada dua dalam satu perumpamaan. Ayat yang ke-11. Bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ke-12.
Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ke-14 terakhir, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini Tuhan ingin menggambarkan bahwa ada 2 pribadi dengan status yang berbeda. Ini relevan dengan kehidupan bergereja anak-anak Tuhan saat ini. Bapak Ibu, backgroundnya berbeda-beda, statusnya berbeda-beda, motif datang ke gerejanya pun dalam tanda kutip berbeda-beda. Kenapa saya katakan dalam tanda kutip? Seharusnya puluhan tahun Bapak Ibu Saudara menjadi jemaat yang setia di EON. Seharusnya motivasi Bapak Ibu Saudara datang dari rumah masing-masing ke gereja punya motif yang sama. Amin. Kenapa? Karena kita tahu diajar berulang kali, diajar bertahun-tahun. Kalau berulang kali, bertahun-tahun tapi tidak punya motif yang benar, sehingga punya motif yang sama, betapa sia-sianya kehadiran kita di tempat ini, bukan? Tetapi faktanya, ini fakta, dan ini boleh jadi ada di tengah-tengah kita. Ada 2 pribadi, orang Farisi dan pemungut cukai. Statusnya berbeda-beda, status boleh berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara tidak peduli, tidak masalah. Tetapi yang menjadi catatan bagi setiap kita, adakah kita punya motif yang sama? Tetapi dari apa yang kita baca, ternyata 2 orang datang ke rumah Tuhan punya motif yang berbeda-beda. Orang Farisi, saya ingin kasih Bapak Ibu sedikit pengetahuan. Pada waktu itu, bait Allah dianggap sebagai satu, dianggap sebagai tempat. Bait Allah itu dianggap sebagai tempat umum, seperti kita. Walaupun kita bukan umum-umum ya, karena kalau umum, gereja ini terbuka buat semua orang tanpa perlu ditutup. Seperti rumah ibadah saudara-saudara kita yang lain, itu umum. Tapi tempat kita umum, tapi bukan umum. Umum artinya semua yang mau beribadah terbuka tempat itu. Waktu itu, bait Allah dianggap sebagai satu tempat yang umum. Yang kedua, bait Allah dianggap sebagai alat perantara bagi siapapun yang mau datang menyembah kepada Tuhan. Ada 2 perbedaan yang ekstrim. Satu hanya melihat bangunan secara fisik, yang satu lagi berbeda, dia menganggap bahwa ini sebagai alat perantara untuk orang memuji dan menyembah Tuhan. Dan untuk yang kedua, bagaimana seseorang menganggap bahwa bait Allah dianggap sebagai alat perantara untuk memuji dan menyembah, Tuhan Yesus menjawab salah satu doa Salomo, biarlah setiap doa yang dinaikkan di dalam bait Allah atau menghadap kepada bait Allah diterima oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, orang Farisi menganggap bahwa ini ada bait Allah adalah tempat umum. Dia datang pergi ke bait Allah karena dia menganggap ini adalah bangunan fisik semata, tempat umum semata, maka dia berdiri untuk berdoa. Bapak Ibu, berdiri untuk berdoa itu ekspresi yang lazim dilakukan pada saat orang ingin berdoa. Jangan heran. Amin. Siapapun Bapak Ibu Saudara ketika berdoa dan Roh Kudus menggerakkan untuk berdiri, berdirilah. Jangan batasi Roh Kudus dalam pekerjaan pelayanan kehidupan rohani saudara. Saya suka tidak tahan. Saya tidak mencari pujian dari orang lain. Sekali lagi saya ingin katakan, saya tidak mencari dari pujian orang lain. Saya tidak penting pujian orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu lihat saya berdiri, karena saya tidak tahan. Kalau Bapak Ibu melihat saya mengangkat tangan, karena saya tidak tahan. Saya tidak peduli Bapak Ibu berdiri atau tidak. Kalau saya digerakkan Roh Kudus, pujilah Tuhan dengan segala apa yang kau miliki. Saya akan berdiri selagi kaki saya ini masih kuat untuk berdiri. Karena ada satu masa kaki saya ini tidak kuat untuk berdiri. Dan kalau kaki saya diizinkan Tuhan tidak kuat berdiri, saya tidak menyesal tidak pernah berdiri memuji Tuhan. Amin. Saya nggak peduli. Kalau Bapak Ibu ingat, bukan ingat, kalau Bapak Ibu kenal saya puluhan tahun sebelum saya aktif melayani,
Saya orang yang tidak mau menjadi pusat perhatian Bapak Ibu. Saya pemalu orangnya. Tidak mau. Saya bisa berdiri di hadapan mimbar ini jujur saja karena saya didorong dan dipaksa. Tapi saya ingat firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa tergerak. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan tanggung jawab pendeta semata. Tidak. Ketika firman itu disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua tanpa membatasi profesi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan itu diberikan kepada semua kita yang mengaku hamba Tuhan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saya belajar. Salah nggak ketika saya belajar? Salah kok. Jujur saja, saya tidak sempurna dari awal, bahkan sampai sekarang saya tidak sempurna. Tetapi karena firman itu mengasihani saya mau ambil bagian dalam pemerintahan kerajaan surga. Saya belajar. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa berdiri merupakan ekspresi orang percaya dalam berdoa secara umum. Tapi tidak demikian dengan orang Farisi. Dia berdiri supaya apa? Supaya orang-orang di sekelilingnya melihat apa yang dia lakukan. Dia ingin dipuji oleh orang lain. Dia ingin orang lain lihat betapa hidupnya dia saleh, betapa hidupnya dia kudus, betapa hidupnya dia suci. Dia merasa diri paling benar. Ada nggak di gereja seperti itu? Terkadang dalam tanda kutip suka ada loh. Kenapa saya berani mengatakan itu? Loh, Tuhan sendiri yang menceritakan perumpamaan ini di bait Allah. Kalau Tuhan yang menceritakan, masa iya Tuhan tidak terlebih dahulu mengamati? Padahal, coba ayat yang ke-11 coba. Coba ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati loh. Orang nggak dengar, betul nggak? Tapi siapa yang dengar? Siapa yang tahu? Tuhan tahu. Dia tahu bahwa orang Farisi itu berdiri tujuannya hanya satu, supaya orang lain, terutama pemungut cukai pada waktu itu, bukan dalam konteks ibadah seperti sekarang Bapak Ibu. Tidak. Tetapi ketika mereka berdua pergi, itu sedang berdua di bait Allah. Bukan rame-rame seperti kita sekarang, tapi sedang berdua di bait Allah, sedang berdua saja. Lalu dia berdiri di bait Allah supaya orang yang melihatnya memujinya. Semoga saya tidak salah ya. Semoga saya tidak salah. Maaf. Semoga saya tidak salah Bapak Ibu. Saya jujur saja melihat semua jemaat GPI Epicenter Omers adalah orang-orang yang tidak demikian. Kiranya Tuhan mengampuni saya kalau saya salah. Saya tidak melihat jemaat GPI Epicenter Omers adalah orang-orang yang tinggi hati dalam beribadah. Sama sekali tidak. Saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang saya jumpai setiap hari Minggu, bahkan di kesempatan lain, adalah orang-orang yang rendah hati untuk belajar dan mau diajar. Jangan seperti orang Farisi. Hari ini kita belajar bagaimana ada orang yang merasa dirinya paling benar. Orang yang merasa dirinya paling benar, ciri-ciri orang yang selalu merasa dirinya paling benar, dia akan selalu menguasai pembicaraan. Satu, ciri-ciri orang yang merasa paling benar, dia akan selalu mau menguasai setiap pembicaraan. Jadi kalau ada orang yang dominan gitu dalam satu pembicaraan, Bapak Ibu silakan perhatikan, dia selalu merasa paling benar. Tapi orang benar tidak akan pernah menguasai pembicaraan. Kenapa? Karena dia tahu kemampuannya tidak seberapa, dia tidak tahu semua hal, betul ya? Jadi kalau orang benar, dia tahu apa yang dia tahu. Tapi kalau orang yang merasa benar, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jadi dia ngoceh saja ingin menguasai pembicaraan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang merasa paling benar, dia akan selalu mengungkapkan semua kelebihan-kelebihannya dan selalu menghina orang lain. Tidak demikian dengan orang benar. Orang benar selalu introspeksi. Di hadapanku, di luar aku, ada begitu banyak orang yang berhasil. Dia tidak mau perkataannya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu orang yang benar. Berbeda dengan orang yang merasa paling benar. Sekali lagi saya ingin katakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, saya tidak melihat Bapak Ibu selalu merasa orang paling benar. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara termasuk bilangan orang benar yang dihormati oleh Tuhan sendiri. Jadi ketika tapi
Tapi memang luar biasa. Yesus sendiri mengakui bagaimana tindakan dari orang Farisi ketika dia boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup. Coba baca yang ini yang ke-11 ya, coba perhatikan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok. Karena memang dia bukan perampok. Dia tidak pernah merampas harta orang lain. Benar, dia bukan perampok. Tindakannya tidak pernah merugikan orang lain. Yang kedua, bukan orang lain. Memang benar, dia tidak pernah sewenang-wenang terhadap orang lain. Dia selalu menghargai orang lain dalam konteks tertentu. Yang berikutnya, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Betul, tidak ada yang bisa membantah apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Tidak ada. Ada yang keberatan dengan ini? Tidak ada, karena Tuhan sendiri yang mengatakan, saya bukan perampok, saya bukan orang yang lalim, saya bukan pezina, saya bukan pemungut cukai. Iya, apa yang dilakukan oleh orang Farisi, tindakan-tindakan yang semuanya terpuji. Yang ke-12, ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Saya ingin tahu, adakah di antara kita yang rajin berpuasa 2 kali seminggu? Tidak ada, bukan? Tidak ada yang mencatat bahwa berpuasa 2 kali seminggu. 1 kali seminggu saja sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Tapi orang Farisi melakukan 2 kali puasa dalam 1 minggu. Extra mile. Disuruh 1 kali, dia bikin 2 kali. Apa yang kita ini baru pekerja ya. Memang teristimewa pekerja. Pekerja ini ibadah berapa kali? Extra mile. Bisa nggak sekali? Kurang keras bicaranya. Bisa nggak sekali? Bisa. Kenapa harus 2 kali? Extra mile. Dia memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Amin. Dia berpuasa 2 kali seminggu. Kemudian, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia taat loh memberikan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, sejak muda saya tekun memberi persepuluhan. Saya tidak malu mengatakannya. Sejak muda, sejak masih Metro Mini, saya ingat sekali bagaimana saya waktu kuliah dari rumah di Pondok Bambu ke Cawang. Saya ingat dan tidak akan pernah lupa. Kenapa? Karena Tuhan menolong saya sampai saat ini. Saya tidak lupa pertolongannya. 1.000 saya dikasih uang oleh ibu saya. Setiap saya dikasih uang 1.000, saya masukkan 100 ke kantong persembahan persepuluhan. Kalau Bapak Ibu tanya, lalu apa dampaknya Bapak memberikan persepuluhan secara setia? Saya tidak ingin katakan saya tidak pernah kesusahan. Bohong Bapak Ibu. Tuhan juga kadang-kadang juga sering bawa saya dalam kesulitan. Bohong kalau saya bilang begitu. Tetapi dalam kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bapak Ibu tidak pernah jumpai saya meminta-minta di jalan. Tidak pernah. Saya sering bersaksi. Sampai satu titik, saya dan istri saya sepakat, kalau Tuhan tidak izinkan anak saya Yosua sekolah, tidak apa-apa. Sampai seperti itu. Karena keberhasilan bukan disebabkan oleh tingginya pendidikan seseorang, tidak. Ditentukan oleh apa? Kalau Tuhan mau dia menjadi berhasil, siapa yang bisa menghalangi anak saya berhasil, bukan? Betul ya? Saya tidak pernah takut. Tanya istri saya, kalau anakku diizinkan Tuhan tidak sekolah, tidak apa-apa. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Dia memuliakan Tuhan dengan harta duniawinya. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan harta duniawi kita? Padahal kita tahu harta yang kita peroleh sesungguhnya datang dari Tuhan. Amin. Lalu apa yang buruk dari semua tindakan yang dilakukan oleh orang Farisi? Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kalau kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya tidak melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang Farisi, maka terkutuklah kita. Betul tidak? Bagaimana bisa ada seseorang yang saya bukan perampok, iya betul. Saya bukan pezina, iya betul. Saya bukan orang yang lalim, iya betul. Saya berpuasa 2 kali seminggu, iya betul. Saya memberikan persepuluhan, iya betul. Lalu betapa orang yang seperti itu tidak dikenang oleh Tuhan? Padahal tindakannya tidak ada yang bisa memprotesnya. Semua tindakan yang dilakukannya harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Salahnya di mana Bapak Ibu? Salahnya ada di sikapnya. Dia begitu membanggakan apa yang dilakukannya. Dia lupa diri bahwa semua
apa yang dikerjakannya karena Tuhan yang memampukannya, bukan karena hebatnya dia. Tidak heran kalau pujian tadi sungguh-sungguh membawa saya semakin terlarut dalam ibadah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup. Amin. Silakan dilanjutkan. Dan Tuhan tidak berkenan akan sikap orang yang meninggikan hati di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa aku mampu hidup dengan suci, aku mampu hidup dengan kudus, aku mampu hidup dengan mulia, maka aku berhak atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Ketika dia merasa paling benar, ketika dia merasa paling suci, maka dia merasa berhak untuk menerima berkat Tuhan. Itulah yang terjadi dengan orang percaya sekarang. Ketika dia berpikir dia rajin 1 kali seminggu datang ke gereja, ketika dia rajin 1 kali seminggu datang kul, dia merasa dia benar, dia merasa dia suci, maka dia berhak untuk minta Tuhan memberkatinya. Dari mana ceritanya? Amin. Tetapi apa yang terjadi dengan pemungut cukai? Saya tidak katakan setelah Bapak Ibu mendengar firman siang hari ini, lalu Bapak Ibu merubah cara memuji atau menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu ada di gereja GBI, Epicenter of Mercy. Pemungut cukai itu datang, dia tidak berdiri, dia mencari tempat di pojok. Coba ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Amin. Dia berdiri jauh-jauh supaya apa? Dia merasa kalau Tuhan lihat dia dari jauh saja sudah cukup. Aku sudah cukup kalau Tuhan lihat aku dari jauh saja. Tidak perlu Tuhan lihat aku dari dekat. Jauh-jauh saja. Maka dia tidak berani mengandalkan tangannya ke langit. Gak berani Bapak Ibu. Tidak seperti yang kita lakukan saat ini. Saya tidak katakan ketika Bapak Ibu mendengar apa yang kita renungkan sama-sama, lalu besok-besok minggu depan Bapak Ibu tidak mengadakan tangan, tidak begitu. Saya akan mengumpamakan cerita ini ke Bapak Ibu semua. Inilah yang terjadi situasi. Dia merasa sudah cukup puas kalau Tuhan dia ada jauh-jauh di sana. Dia tidak berani mengadakan tangannya ke langit, melainkan dia memukul-mukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku. Doanya sederhana Bapak Ibu, cuma ya Allah, kasihanilah aku. Dia pukul-pukulkan diri. Orang yang menyesali setiap perbuatan yang berdosa, salah satu representasinya adalah ia akan memukul-mukul dirinya. Amin. Begitulah sikap yang dilakukan oleh pemungut cukai. Nggak tahu, saya semangat sekali ya Bapak Ibu ya. Karena ingin kita bisa menerima pemahaman dengan benar. Saya anggap itu saya gitu. Sudahkah saya melakukan apa yang dilakukan oleh pemungut cukai? Bukankah ketika kita belajar perumpamaan, seharusnya perumpamaan itu membawa kita semakin baik dan benar, bukan? Tapi dia berdiri jauh-jauh. Dia cukup puas kalau Tuhan melihatnya dari jauh. Oh, anakku datang. Dan doanya tidak panjang-panjang, tidak muluk-muluk. Tuhan kasihanilah aku, orang berdosa ini. Saya percaya ketika pemungut cukai ini menyampaikan doa yang sederhana ini, mukanya murah. Bukan karena dia memikirkan kebutuhannya yang terus-menerus tidak tercukupi. Maaf Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai itu terkenal sebagai orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada. Dia bisa mencukupi setiap kebutuhannya tanpa pernah merasakan kekurangan. Mukanya suram karena dia memikirkan betapa banyaknya dosanya kepada Tuhan. Berbeda dengan kita. Kita mukanya suram karena kita tahu banyak persoalan. Betul tidak? Setuju nggak dengan saya? Kita bisa tahu dengan pasti siapapun kita, ketika ada orang datang mukanya suram, pasti dia banyak persoalan. Dan persoalannya bukan karena dia merenungkan betapa dosanya banyak, enggak. Orang yang datang yang kita tahu mukanya suram seringkali karena dia banyak kebutuhan yang tidak tercukup. Uang sekolah lah,
uang kontrakan lah, cari pekerjaan lah, belum menikah lah, belum punya pacar lah. Semua akhirnya merasuki pikiran orang itu, dan orang itu wajahnya suram karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Tidak demikian dengan pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Wajahnya suram karena dia memikirkan betapa dosanya banyak di hadapan Tuhan. Dia tidak mampu berkata banyak-banyak. Satu kalimat saja, Tuhan kasihani aku. Rasanya kita perlu belajar bagaimana seharusnya menghadap Tuhan dengan benar dalam setiap ibadah. Saya tidak ingin Bapak Ibu mempersempit arti ibadah. Ibadah bukan hanya Bapak Ibu datang dari rumah setiap minggu jam 10 atau jam 8 beribadah, tidak. Bapak Ibu bekerja pun itu beribadah. Beribadah adalah perbuatan yang didedikasikan untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi setiap pekerjaanmu, ketika itu engkau dedikasikan supaya Tuhan dipermuliakan, itulah ibadahmu. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu sudah memahami dengan baik bagaimana situasinya. Ayat yang terakhir, tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Kalau Bapak Ibu pulang dari gereja sebagai orang yang dibenarkan, betapa sukacita itu tidak akan pernah bisa terbayangkan. Sikap yang luar biasa ketika menghampiri tahta Tuhan. Tidak meninggikan diri, tetapi merasa tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Terlalu banyaknya dosa yang dia lakukan. Dia cukup berdiri jauh-jauh. Dia puas ketika Tuhan yang melihat dia ada di jauh. Dia memukul-mukul dirinya, menandakan penyesalannya terhadap dosa. Lalu sedikit perkataan yang keluar dari mulutnya, Tuhan kasihanilah aku. Kalau sudah kita bisa berkata seperti itu, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan? Tidak ada. Perkataan yang powerful dari seorang yang tahu betapa dia berdosa dan tidak layak menerima berkat Tuhan. Amin. Hari ini saudara dan saya belajar bagaimana sejatinya orang percaya menghampiri tahta Allah yang kudus. Bapak Ibu saudara dan saya, tidak ada baiknya di mata Tuhan. Tidak ada yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan dapati saudara dan saya rendah hati untuk tahu bahwa kita orang berdosa dan membutuhkan belas kasihan Tuhan. Orang Farisi tidak membutuhkan belas kasihan Tuhan, Bapak Ibu. Dia merasa tidak perlu meminta belas kasihan Tuhan, karena semua yang dia lakukan sudah dia penuhi. Dia meminta, merasa dia punya hak, tapi berbeda dengan pemungut cukai. Dia tahu dia tidak punya hak, lalu dia minta belas kasihan. Ada yang lain gak yang dia minta? Bapak Ibu, Anda melihat ada kalimat permintaan lain dari pemungut cukai? Tidak ada ya? Sekali lagi saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian doa sederhana yang dinaikkan oleh orang yang berdosa, yang merasa tidak layak untuk menerima anugerah Tuhan. Yang ke-13. Sekali lagi saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Doa yang sederhana, keluar dari bibir lidah yang keluh, tetapi doa yang sangat berkuasa. Dan akhirnya Tuhan mengatakan bahwa dia pulang sebagai orang yang benar. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan hari ini melalui Roh yang Kudus mengajari kami, melalui perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, kami minta ampun ketika dalam kesempatan kami meninggikan diri. Kami minta ampun ketika dalam satu kesempatan kami menganggap atau merasa diri paling benar, paling suci, paling kudus, lebih dari sesama kami. Ampuni kami ketika kami merasa berhak untuk menerima berkat Tuhan. Tapi hari ini pun Tuhan mengajari kami bagaimana seorang pemungut cukai memberikan teladan bagi kami.
menyadari betapa dosanya banyak. Dia tidak mampu menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Dia berdiri jauh-jauh, puas kalau Tuhan melihat dari jauh. Dan doanya sederhana, diucapkan dari bibir lidah yang keluh, karena tidak mampu berkata-kata lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Hari ini doa yang sama kami naikkan kepada Tuhan. Ya Bapa, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Tidak ada yang pantas kami banggakan di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup sampai saat ini, itu berarti Tuhan ingin kami berubah. Dan kami mau memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh berubah. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak bosan untuk diajar. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus bergairah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami tahu, kalau kami menjalankan ibadah kami dengan benar di mata Tuhan, maka kalimat Tuhan yang sama yang Tuhan ucapkan kepada pemungut cukai, kami pulang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara bagi kami semua, mengingatkan kami, menasihati kami, menegur kami, untuk kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapak, izinkan aku memberkati umat yang Kau kasihi. Tapi lebih dari segalanya, biarlah Bapak sendiri yang memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, kembalilah kepada pekerjaanmu yang sejati. Simpanlah, lakukanlah apa yang telah kau dengar hari ini. Tangan Tuhan yang perkasa tidak akan pernah berhenti menyertai engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan, Amin.